Awas, inti ibadah haji dan umroh itu diriwayatkan dari hadis Abu Dawud. Ingat-ingat ini hadisnya. Innama ju'ila tawafa bil bait wa sa'yu bainas safa wal marwa wa ramil jamar li iqamati dzikrillahi azza wa jalla. Sesungguhnya aku ciptakan tawaf di Ka'bah, sa'i antara Safa dan Marwah, melempar jumroh diadakan untuk apa? Untuk menegakkan zikir kepada Allah. Benar intinya. Oh, jadi tawaf, sa'i, tahallul sampai di Arafah, di Masyaril Haram. Ternyata intinya satu, zikir. Tinggal sekarang kita ngajroan. Apa itu ya? Ngajroan bahasa Sunda. Kela, ini zikir yang mana? Kok zikir lagi? Beres mana sih? Zikir. Beres sa'i, zikir. Tawaf, zikir. Di mana? Arafah, zikir. Ini zikir yang mana? Maka kita perdalam ilmu di zikirnya. Yang penting bahwa kita sudah mulai tahu inti ibadah haji dan umroh adalah di zikir. Nah, pertanyaan berikutnya, arti dan kalimat zikir itu ada berapa dan mana-mana saja? Pertama, zikir secara bahasa berarti usaha, upaya, ikhtiar, mengingat, menyebut, menghadirkan sesuatu di dalam ingatan dengan bantuan lisan, perbuatan, hati, dan bahkan pikiran. Zikir itu kadang-kadang disebut menyebut dan mengingat. Kenapa zikir dengan menyebut dan mengingat? Karena sesuatu yang diingat itu kadang-kadang mudah kalau sering disebut-sebut. Masuk nyebut wae naon, ingat kira sok. Duit kan sering disebut. Dari aki nama pernah disebut, mata teringat kaki aki. Halo. Nah, makanya zikir itu mengingat atau menyebut. Kenapa menyebut? Karena yang disebut-sebut mudah untuk diingat. Nah, secara bahasa begitu. Kalau secara istilah, kata zikir di dalam bahasa kita sering dikaitkan dengan menyebut, mengingat Allah. Makanya dikenal istilah zikir. Berarti menyebut dan mengingat Allah. Nah, jadi itu disebut zikrullah. Teh ieu tah ingat. Zikrullah mah apapun aktivitas, ucapan, perbuatan, ingatan, kejadian yang menyebabkan seseorang mengingat Allah, itulah urang ti tajong cepret teh astagfirullahaladzim, zikrullah cek bahasa. Nah, apa ku aya nanti tajong istighfar dalam untuk ti tajong mah hentak sing minang we ti tajong apa istighfar ya. Jika orang kita teh suka alhamdulillah teh kalau terap. Apa itu terap ya? Iya. Kalau tos makan terap, alhamdulillah. Ari teu terap mah teu alhamdulillah. Nah, maka terap itu jadi dikrullah karena ku aya terap jadi ingat pokoknya mah apapun yang menyebabkan kita itu ingat kepada Allah itulah zikrullah. Nah, ternyata dari sekian zikrullah, baca Quran mengingatkan kepada Allah, zikrullah. Sholat juga mengingatkan kepada Allah, zikrullah. Makanya sholat itu adalah zikir, itu maksudnya. Karena membuat kita ingat kepada Allah. Tapi kalau disebut bahwa zikir itu ada kalimatnya, aya sabaraha kalimat, paisa kalimat zikir, aya opat, Pak. Nu diunggulkeun teh. Bahkan Rasulullah sampai mengatakan begini, ini kalimat kalau dibaca ternyata dibacanya enteng, tapi engke kuota pahala nah sanggup memberatkan, mengalahkan beratnya bumi dan langit. Padahal bacaannya ganti, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu. Makanya kemarin Mbak Umi pas ngebimbing jamaah pas saat sa'i, karena bacaannya rame, sudah beta subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tangke sok sing rame eta alhamdulillah nuturkeun nu bule nu Arab nu jadi mariluan gitu. Nu hidup aya mah hafal hidup. Nah,
dikir yang oleh Rasulullah diistimewakan. Makanya minimal bacaan kalau aya ada nu tadi teh seueur teuing, jangan lepas 4 dikir ini sepanjang kita tawaf, sa'i dan dalam keadaan apapun. Pertanyaannya, ari tinu 4 eta paisep aya teu nu pang istimewa. Nah, ini yang akan kita bongkar. Ternyata dari yang 4 itu ada kalimat dikir yang paling utama. Berdasarkan hadis dari Jabir radhiyallahu an, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu afdhalud dzikri la ilaha illallah. La ilaha illallah mah tu sakti. Saktina kieu. Mudah-mudahan ke surga. Sanu hoyong pampaina ke surga. Semua iya mah ngacu. Misalnya tinggalkan ya mak. Ya. Iman tidak akan bisa membuka kunci pintu surga, karena kunci pintu surga la ilaha illallah. Miftahul jannah la ilaha illallah. Surga. Sekarang orang mau meninggal, ternyata misalnya yang tukang meninggal ini, yang mau meninggal ini tukang adan. Begitu sakaratul maut karena tukang adan, disuruh adan enggak? Enggak, ini lagi sakaratul maut. Iya mah tukang adan doi, urang suruh adan deh. Yang dibimbingkan kalimat apa? Kalimat thayyibah itu la ilaha illallah. Sudah lemah. Baik. Zikir yang paling utama la ilaha. Bahkan di dalam hadis yang lain, afdhalud dzikri fa'lam annahu la ilaha. Awas hati-hati kalau menurut ahli balaghah. Kenapa yang digunakan kata fa'lam bukan fa'ul? Kalau afdhalud dzikri fa'ul la ilaha illallah, afdhalud dzikir ucapkanlah. Enggak, fa'lam. Kalau fa'lam harus melibatkan ilmu untuk membongkar kedahsyatan la ilaha. Bagaimana tidak ada rasa? Bumi langit sekarang masih berdiri karena ada la ilaha. Nanti kalau di planet bumi ini dan di seluruh alam sudah tidak ada yang la ilaha illallah, itu tandanya kiamat. Jadi 4. Maka malaikat, siapa yang sampai sekarang masih nganggurin? Itu yang pegang sangkakala teh gini, kalau ditiup teh kiamat. Israfil bukan. Israfil itu satu-satunya malaikat yang sampai sekarang masih nganggur, Pak. Nggak capek kiwe karena belum ada perintah untuk meniup sangkakala. Karena kalau misalnya di bumi ini masih ada yang la ilaha illallah, la ilaha, itu 40 tahun ditunda. Makanya nges kesal itu malaikat Israfil. Iya, cambel. Jadi jangan main-main dengan la ilaha. Jadi kalimat zikir yang paling utama dari subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah akbar adalah la ilaha illallah. Punten. Jamaah harus dulu. Ya. Sama salat asar. Kalau lain kali saya beritahu dari awal ya, yang profesional itu. Ya, Pak Isep sampai jam sekian. Ada makan dulu, Pak Isep ada break dulu. Banyak akan diajarin kayak gitu. Pas bagian penting tidak tersampaikan. Kenapa? Saya tidak diberitahu koordinasi nanti. Ya, di sana juga harus begitu koordinasi. Ini jam sekian ada ini, ada ini, ada ini. Silahkan kalau mau makan dulu. Kalau keburu dilanjutkan, kalau enggak kumang kewe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu silakan untuk yang sholat asar dulu di jamaah, silakan sholat dulu, tapi segera Ibu ya, nanti langsung makan. Kalau yang sudah sholat di belakang sudah disiapkan. Jam berapa ada di sini? Dikasih waktu 20 menit saja. Pokoknya ngumpul di sini jam berapa? Sekarang sekarang 15.35, berarti jam 16 Ibu sudah kembali duduk untuk melanjutkan materi. Semangat Bapak Ibu, rendah di panggung Ibu ya. Maka